Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas soal pengetahuan kuantitatif ya, SBMPTN 2017, kode naskahnya 226. Buat kalian yang belum kenal saya, nama saya Renzeki Adani. Langsung aja ke soal nomor 1. Sini kita ketemu matriks ya, matriks udah materi. Ya, at least ada satu setiap tahun. Kita harus tahu, misalnya kita punya matriks X sama dengan A, B, C, D. Maka matriks X transpose adalah A, B, C, D. Jadi dibalik. Kayak gini, menjadi kayak gini. Langsung kita punya matriks A, 2, X, 0, min 2. Maka matriks A transpose. Sorry. X dan 0. Di sini keterangannya kayak gini ya. Langsung kita kaliin aja. 2X min 2, 0. Dikalikan dengan 2. Menghasilkan matriks 44, 48. Jadi kita harus pinter-pinter ya. Yang diolah bukan ini, tapi ini. Atau ini. Maka oleh karena itu kita 2 dikalikan dengan X, lalu 0 ditambah 0 dikalikan dengan 2. Yang di sini. 2X min dengan 0 sama dengan yang ini, 4. Maka kita punya 2X sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Sebenarnya sampai sini aja udah cukup sih, nggak usah dicari yang X ininya berapa, soalnya nilainya masih sama. Ditanyanya X kuadrat min X sama dengan, kita masukin aja 2 kuadrat min 2 sama dengan 4 min 2. Kita punya hasilnya 2, maka jawabannya adalah 2B. Lanjut soal. Sorry, soundnya error sebenarnya. Jadi misalnya ketemu kayak gini, buat ngilangin mutlaknya, kita harus kaliin angka 5, jadi min 5, tapi ditaruh di sebelah kiri dan tandanya itu harus lebih kecil. Nah, kayak gini. Dimana 5 harus sama dengan yang angka 4 kanan interval itu, dan min 5 harus sama dengan min 1. Nah, harus sama dengan ini. Tapi kan karena X ya, jadi kita jabarin dulu 2X min A-nya itu harus sama dengan X. Gimana caranya? Kita pindah A-nya ke kiri dan ke kanan, lalu nanti kita bagi 2. Karena dicarinya X bukan 2X. Nah, kita coret 2-nya, kita bagi 2. Ini kita bisa cari pakai yang kiri, bisa pakai yang kanan juga bisa. Kita pakai salah satunya aja ya. 5 plus A per 2 sama dengan 4. 2-nya dikaliin ke kanan, jadi 8. A sama dengan 8 min 5. Jadi A sama dengan 3. Atau misalnya mau make sure yang kiri juga kita jabarin aja nggak apa-apa. Jadi min 5 plus A per 2 sama dengan min 1. 2-nya kita kaliin ke kanan jadi min 2. Dan A-nya kita di kananin jadi plus 5 min 2. Jadi A sama dengan 3. Nah, kan sama aja jawabannya sebenarnya. Nah, ini rada tricky. Terus baca, pada segitiga siku-siku sama kaki, berarti ini sama dengan ini. Ya, udah ngerti? Kita misalin ini A. Dan ini juga A. B kecil. Masing-masing terbagi menjadi 3 bagian yang sama, berturut-turut oleh K, L, M, dan N. Maksudnya tuh, ini, semuanya nilainya sama. Maka luas KMN, jika luas ABC sama dengan X cm persegi, maka luas KMN ditanyakan berapa? Ini cari itu ini ya. Ini triknya. Misalnya kalian ketemu segitiga miring seperti ini, maka luasnya adalah MN dikali tinggi, di mana tinggi adalah K sampai B. MN dikali KB. Kita pakai perbandingan aja di sini. A. Ini kan cuma 1 ya. Sementara ini kita butuh 2. Berarti sementara kita punya 3 titik ya. Dan berarti MN
sama dengan A dikali sepertiga, dan KB adalah A dikali 2/3. Maka MN adalah A per 3, sementara KB adalah 2A/3. A-nya kita simpan dulu sebagai simbol ya. Sementara lalu kita uraiin luas ABC. Luas ABC adalah luas BC, panjang BC dikali panjang AB per 2 sama dengan X. Karena panjang AB dan BC sama, bisa kita simpulin menjadi sisi aja ya. Jadi sisi kuadrat sama dengan 2X, sementara sisi adalah akar dari 2X. Yang dimaksud sisi adalah sama dengan A ya. Jadi A sama dengan S. Nah, kita punya A sama dengan akar 2X. Kalau mau dari tadi di sini ditaruh A juga sama aja. Lalu kita cari, ini per 2, sorry. Lalu kita cari MN dikali KB per 2, kita uraiin. A-nya kita simpan dulu aja nanti, 2/3. A dikali sepertiga A per 2 sama dengan 2A kuadrat per 18. A kuadrat per 9. Lalu kita punya A-nya sama dengan 2X, maka kita substitusiin aja langsung. Akar 2X kuadrat per 9. Maka kita punya 2X per 9. Jawabannya itu. Jawabannya 2X per 9. Nah ini. Ganti soal boy. Nah, daerah asal fungsi f OG adalah, yang dimaksud daerah asal itu adalah nilai X agar fungsi terdefinisi. Maka langsung kita berikan aja ya, f OG sama dengan f GX, di mana F sama dengan X kuadrat min 1 dan GX sama dengan ini. Kita masukin aja ya GX-nya ke dalam X. X min 2 kuadrat per X plus 1 kuadrat min 1. Maka X min 2 kuadrat min X plus 1 kuadrat per X plus 1 kuadrat. Kalau bingung kenapa tiba-tiba jadi gini, ini dikali silang. Nah, dikali silang ya. Nilai X agar fungsi terdefinisi. Kita tahu di mana pecahan itu. Bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Maka X plus 1 kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan min 1. Maka jawabannya adalah X tidak sama dengan min 1. Yang B. Diketahui median dan rata-rata berat badan 5 balita adalah sama. Kita misalnya aja 5 balitanya tuh A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E. A plus B plus C plus D plus E per 5 sama dengan median. Median tuh nilai tengah. Kita punya nilai tengahnya C, berarti C. Kita sepakat ya bahwa A ini udah diurutin dari yang terbesar sampai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kita sederhanakan, A plus B plus C plus D plus E sama dengan 5C. Lalu kita C-nya kesiniin menjadi 4C. Maka A plus B plus D plus E sama dengan 4C. Kita simpan dulu persamaan-persamaannya. Lalu kita urin yang kedua. Setelah ditambahkan satu data berat badan balita, rata-ratanya meningkat menjadi 1 kilo. Sedangkan mediannya tetap. Kita misalin aja, balita yang ditambahkan adalah X. A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah X. Ya, error lagi, sorry. Ini kan jadi C plus 1, sorry bukan 5, itu harusnya 6 karena datanya ada 6 ya, ditambahkan tadi satu data lagi yang dimana itu adalah X. Kita jabarin 6-nya dikekananin kita kali, jadi 6C plus 6.
Dan menurut persamaan yang pertama kan, yang ada highlight kuningnya itu, A plus B plus D plus E sama dengan 4C. Jadi nanti kita bisa ganti itu pakai 4C. Jadi hasilnya 4C plus X sama dengan 5C plus 6. 4C-nya kita pindah ke kanan dikurangi dengan 5C, jadi X sama dengan C plus 6. Nah, persamaan ini menandakan bahwa X lebih besar dari C. Berarti ada di urutan kelima atau keenam. Ya. Atau bisa juga keempat. Nanti kita buktikan. Kita tulis lagi A plus B plus C plus D plus E plus X. Dimana X kan sudah pasti lebih besar dari C, makanya kita taruh di sebelah kanan. Diketahui itu mediannya tetap dan rata-ratanya meningkat 1. Gini, misalnya X-nya itu ada di antara C dan D. X-nya adalah bilangan keempat. Maka logikanya gini, jawabannya nggak ada 0 kan, berarti X bukan bilangan keempat. Dan misalnya X-nya kita taruh di antara D dan E, otomatis bilangan keempat sudah pasti D dan tidak mungkin E, karena kesepakatan awalnya bahwa D lebih kecil dari E. Dan diketahui mediannya sama kan, ini 6 data berarti C plus D per 2 harus sama dengan C. Karena mediannya sama dengan data yang pertama. Berarti D sama dengan C. Maka di sini kan selisih ya. Berarti X min D. C plus 6 dikurangi C. Jadi jawabannya 6. Gitu, jadi harus sedikit memakai logika ya. Nah, suku K11 suatu barisan aritmatika sama dengan baca sendiri aja lah ya, bisa baca kan. Dasar dari aritmatika adalah ini. UN sama dengan A plus N min 1 dikali beda. Kita misalin aja N min 1 sama dengan apa X lah. Ini sepakat ya, X. Soalnya nanti ini bakal kepake. Langsung kita jabarin aja. Suku ke-11 berarti A ditambah 11. 11 adalah N, 11 min 1 dikali beda. Oh, jika beda barisan tersebut adalah B-nya adalah min 3. Sama dengan 4 kali suku ke-16. A ditambah 16 min 1 dikali beda. Lalu kita punya A ditambah 10B sama dengan 4. A tambah 15B. Kita uraiin. A tambah 10B sama dengan 4A tambah 60B. 60-nya kita pindah ke sini, kita punya min 50B sama dengan 3A. B-nya kita masukin ya. Min 3 sama dengan 3A. Kita punya 3 dan sini di 3 coret, berarti 50 sama dengan A. Kesimpulannya 50 sama dengan A. Jadi suku pertamanya 50 dan bedanya adalah min 3. Maka 4 kali suku ke-14 sama dengan suku ke... Nah, di sini kita pakai suku ke-14 berarti 13B. Langsung ya, soalnya ini N-1 kan. Sama dengan A tambah N-1 kali B. Dimana N-1 adalah X. Kita masukin aja 50 tambah 13 dikali beda, dimana beda adalah min 3. 50 tambah min 3X. Kenapa X? Karena kita sepakat di awal bahwa N-1 adalah X. Langsung kita uraiin aja ya, 50 dikurangin 39 dengan 50 min 3X. 11 berarti 44 min 50 sama dengan min 3X. Berarti kita punya min 6 per min 3 sama dengan X. Berarti X sama dengan 2. Langsung kita jabarin yang ini, N-1 sama dengan 2. Berarti N sama dengan 3. Berarti sama dengan suku ketiga. Jawabannya B3. Seorang memelihara ikan di suatu kolam. Rata-rata bobot ikan per ekor pada saat panen dari kolam tersebut adalah rata-rata. Rata-rata. Kita harus tahu rata-rata itu adalah jumlah dari semua data dibagi banyaknya data.
rata-rata tuh konsepnya ini ya, adalah 6,0. 6 dikurangi 0,02 X kilo, di mana X banyak ikan. Kalau kita harus nyari sigma datanya dulu ya. Kita tuh nyari maksimum total bobot semua ikan, berarti kita nyari maksimum total datanya berapa. Kita jabarin dulu, berarti rata-ratanya 6 min 0,02 X sama dengan sigma data per banyaknya data kan banyaknya ikan ya, berarti X. Kita kaliin X ini ke sini. Kita punya 6X min 0,02 X kuadrat sama dengan sigma data. Nah, kita tuh di sini harus nyari pembuat X-nya agar nilainya menghasilkan nilai yang maksimal. Nah, itu tuh kita tuh bisa dapat pembuat X-nya berapa. Misalnya kita pakai aturan ini. Fungsinya diturunin lalu disamadengankan 0. Nanti kita ketemu X yang menghasilkan nilainya maksimal. Maka kita turunin aja langsung ya. 6X diturunin jadi 6 min 0,02. Ini diturunin menjadi 2 dikali 0,02 X. Seperti ini. Sama dengan 0. 6-nya kita pindah. 6. Punya min coret. Kita punya 2 di sini coret jadi 3. Nah, X sama dengan 3 per 2 dikali 10 min 2. 10 min 2 itu sama dengan ini ya. 0,02. Karena min jadi kita naik 300 per 2. Nah, kita dapat pembuat X-nya agar nilai maksimal itu adalah 150. Maka langsung kita masukin aja ke persamaan yang maksimum total bobot semua ikan pada saat panen. Berarti kita masukin ke sigma data, di mana X adalah 150. Sorry. Jatuh. 6 kali 150 kurangi 0,02 150 buat tidak. 150-nya keluarin aja lah ya. 6 kurangin 0,02 kali 150. 150 dikali 6 min. Ini kan 2 per 100 ya. 150. 2 dikali 15, 30. Coret berarti 150 dikali 6 min 3. Masukkan 150 kali 3 sama dengan 450. Jadi jawabannya 450. Jadi step pertama yang dilakukan, misalnya ditanya nilai maksimal, kita turunin dulu fungsinya, lalu kita samadenganin 0. Kenapa disamadenganin 0 ya? Karena kita harus tahu dulu pembuat X-nya berapa agar nilainya menghasilkan nilai yang maksimal. Nah, tadi itu pembuat X-nya itu 150. Makanya kita langsung masukin ke fungsinya kan. Nilai maksimalnya berapa? Yang maksimalnya 450. Nah, siksanya ada di part 2 ya, soalnya nggak cukup kalau di part 1, jadi langsung aja ke part 2.